Siapa sih yang tidak tahu tentang komik? Yap, salah satu karya tulis yang bersifat lebih menarik karena ditambahkan dengan gambar, sehingga membuat pembaca lebih mudah menghayalkan situasi yang sesuai dengan bacaan. Komik merupakan media yang digunakan untuk mengapresiasikan ide menjadi sebuah gambar, dan sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Sedangkan istilah komikus ialah sebutan untuk seorang pembuat komik. Salah satu jenis komik yang saat ini sedang banyak diminati ialah komik strip. Komik strip merupakan sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita dan digambarkan oleh komikus secara teratur di media cetak atau media online. Muhammad Farhan Ammar, alumni Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau, salah satu komikus yang dikenal di antara para penggiat komik strip. Lewat karakter si kacamata gila yang dihasilkannya, membuat beliau mampu menambahkan warna baru dalam dunia perkomikan di Indonesia. Mau tahu perjalanannya? Yuk langsung saja kita simak kisahnya di episode Young Inspiration kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessy Nabela, senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan pemirsa Young Inspiration. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kali ini kita juga akan ditemani oleh salah seorang anak muda yang kreatif, inovatif, dan inspiratif tentunya. Dan sosok inspiratif ini akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Namun berbeda dari biasanya, ini adalah episode spesial Youngers. Kenapa? Karena ini merupakan episode terakhir dari perjalanan panjang Young Inspiration. Namun teman-teman semua jangan bersedih, karena kami akan kembali hadir dengan konsep-konsep baru menarik lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita bincang-bincang hangat bersama Bang Farhan Ammar. Halo Bang Farhan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya datang kembali lagi ke lab? Ya, kangen sih, udah lama nggak main kesini. Dulu pernah jadi anggotanya juga. Oh iya, Siska TV. senior dari Siska TV ya Bang? Iya. Saya juga senang sekali nih bisa bertemu sama Abang, seorang komikus, autornya si Kacamata Gila. Nah, saya juga termasuk penggemar komik strip yang Abang buat nih. Beneran suka nih. Iya, kira-kira komik strip itu menurut Abang sendiri gimana sih? Bisa dijelaskan nggak kepada pemirsa Young Inspiration? Komik strip itu ya komik pendek sih sebenarnya. Komik yang terdiri dari 2 sampai 16 panel, yang mana itu ceritanya langsung habis gitu, nggak berlanjut. Bedanya sama komik yang biasa itu ya, kalau komik yang biasa itu kan panjang ceritanya sampai berlanjut-lanjut berseri-seri gitu, kayak Naruto, One Piece. Iya. Tapi kalau komik strip itu ceritanya pendek aja langsung habis gitu. Lalu apa alasan Abang lebih memilih untuk membuat komik strip daripada komik-komik pada umumnya? Ya, kalau kenapa aku milih komik strip itu ya karena ya komik strip karena dia pendek itu, jadi dia prosesnya nggak terlalu panjang lah. Jadi kita bisa update komik itu beberapa hari sekali. Jadi nggak terlalu berat lah kerjanya. Terus gimana sih cerita awal mula Abang untuk membuat komik strip ini sendiri? Boleh diceritain dong Bang? Awal mula bikin komik strip itu ya awal aku masuk kuliah ya, tahun 2015. Itu waktu tahun itu aku lihat di Instagram itu lagi happeningnya gitu, lagi banyak komik strip yang bermunculan kayak Mahilalat, Saint Flagman, Sinopal gitu. Nah, aku ngeliat mereka muncul, jadi aku pun karena aku emang suka bikin komik gitu dari kecil, suka gambar. Jadi aku pun tertarik gimana kalau aku bikin komik strip aku sendiri gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang pun aku masih bikin komik strip gitu, awal mulanya gitu. Berarti dari kecil emang udah hobi menggambar ya Bang? Iya. Itu sejak kapan tuh Bang kira-kira? Ya dari kecil banget sih, masih dari bocah ingusan. Jadi dulu pas kecil tuh emang ada koleksi komik gitu dari sepupu. Aku suka baca-baca komik gitu, ada komik Shinchan, Doraemon gitu. Karena aku sering baca-baca komik itu, jadi aku pun kepengen juga bikin komik gitu. Jadi pas SD itu aku juga pernah bikin komik tentang superhero gitu. Aku bikin di buku tulis gitu. Aku udah pernah sampai 9 series gitu, 9 buku tulis. Ya aku liatin ke teman-teman pada suka. Ya jadi aku pun makin semangat aja bikin komik dulu waktu kecil sampai keterusan sampai sekarang. Itu digambar superhero seperti apa tuh Bang? Kayak Spider-Man gitu ya? Ya masih anak-anak banget lah, terinspirasi dari macam-macam superhero-nya, campuran lah, permen apa lah. Dan itu bukunya kira-kira sampai sekarang masih ada nggak Bang? Masih ada di sini. Oh masih ada di gambarnya simpannya? masih anak-anak banget. Wah keren ya. Terus untuk komik strip si Kacamata Gila ini, itu karakternya itu Abang terinspirasi dari siapa?
Kalau untuk karakter si kacamata gila ini ya sebenarnya terinspirasi dari karakter aku sendiri ya. Jadi melalui karakter komik si kacamata gila itu aku pengen menceritain tentang kehidupan aku sehari-hari, apa yang aku pikirkan gitu, yang ada di kepala aku. Jadi ya semacam diary lah gitu. Aku jadi bisa menceritakan kehidupan aku melalui komik gitu. Berarti karakternya itu merupakan inspirasi dari kehidupan abang sendiri ya? Terus pas pertama kali abang bikin komik strip nih, abang publikasikan itu langsung ke media sosial gitu ya? Iya, pertama kali aku publikasikan itu pertama di Facebook ya. Terus aku coba di Instagram juga. Pertama tuh aku di Instagram pribadi gitu. Terus ada yang bilang mending dibikin akun sendiri aja, akun khusus komik. Jadi setelah itu aku uploadnya bikin akun sendiri itu khusus komik. Terus itu kan abang awalnya buat komik stripnya dari buku tulis ya. Terus untuk mengubah ke komik stripnya itu seperti apa? Kalau bikin di buku tulis itu sih dulu sih pas kecil. Kalau sekarang aku gambarnya di kertas sih, di kertas manual pakai pensil penghapus. Terus bikin sketsanya dulu kan di kertas. Terus baru aku scan atau foto dimasukin ke laptop, baru digambar ulang. Itu langsung masuk ke Instagramnya itu kira-kira pada tahun berapa tuh bang? Si kacamata gilanya itu? Masuk Instagram pertama kali tahun 2015. Terus inspirasi abang buat nama si kacamata gila itu kenapa sih bang? Ya, kenapa namanya seperti itu? Banyak sih yang nanya kayak gitu, kenapa sih namanya kacamata gila? Jadi kacamata gila itu sebenarnya panggilan aku pas SMA sih. Jadi kan dulu pas SMA itu gimana ya, orang kacamata itu biasanya identik dengan orang yang culun gitu. Jadi pas SMA itu aku dulu pakainya culun banget itu, baju selalu masuk, dasi rapi gitu sampai sore. Ya walaupun penampilannya culun pas SMA itu, tapi otaknya rada-rada gila gitu. Gitu ya? Iya, sengklek otaknya. Jadi makanya dipanggil sama teman-teman itu kacamata gila. Jadi kira-kira strategi apa nih yang abang gunakan untuk mempublikasikan? Kan sebelumnya masyarakat belum pada tahu nih tentang komik strip yang abang buat. Nah untuk pertama kali abang publikasikan itu gimana nih supaya masyarakat bisa mengenal karya yang abang buat itu? Ya biar masyarakat audiens pada tahu ya komik kita itu ya pertama kita harus konsisten sih berkarya, jangan awal-awalnya semangat terus di tengah jalan berhenti, itu pasti bakal dilupain sama audiens lah orang. Jadi ya kita harus konsisten gitu, terus kita harus nemukan suatu ciri khas kita yang unik sendiri yang nggak dimiliki oleh orang lain ya, nggak dimiliki komik lain gitu. Jadi seperti itu sih kira-kira biar masyarakat audiens tahu komik kita kenal gitu. Biar terkenal seperti yang udah terkenal nih kan, seperti Tai Lalat gitu ya bang. Terus kira-kira abang tuh pernah bergabung sama itu nggak komunitas para komikus? Kalau komunitas ada sih ikut. Kalau untuk di daerah Riau ya itu aku ada ikut. Pertama itu namanya Sikari, Sindikat Kartunis Riau. Itu isinya kartunis, komikus juga, banyak yang udah senior lah. Terus ada juga di Riau ini aku ikut komunitas komik Riau, yang mana itu khusus komik gitu. Ada mangaka, ada komik strip juga. Terus kalau untuk di nasionalnya aku ikut komunitas Komikin Aja. Dulu namanya Komikin Aja, sekarang namanya Komikin gitu. Jadi melalui komunitas itu kami sering sharing juga gimana tips menggambar, tips memproduksi komik, publikasi macam-macam. Terus kalau ada job gitu atau ada project siapa yang mau ngambil gitu. Jadi sih gunanya komunitas apa ikut gabung. Sampai sekarang masih bergabung gitu ya bang? Masih sampai sekarang. Nah bang, perjalanan abang nih dari kecil yang hobi menggambar sampai sekarang udah punya karya abang yang si kacamata gila itu, kira-kira pasti punya suka dan dukanya dong bang. Nah boleh diceritain dikit dong bang? Ya selama 5 tahun aku bikin komik ya banyak sih suka maupun dukanya. Dukanya dulu deh mungkin. Kalau dukanya ya mungkin tahun lalu sih aku pernah, akun Instagram aku pernah dihack. Oh gitu. Jadi pas waktu itu aku lagi semangatnya komik dan udah 4 tahun aku komik, terus akun aku dihack itu bikin aku down banget sih. Aku ya sedih banget sih. Pengikutnya juga udah lumayan banyak ya bang? Iya udah 4 tahun berkarya, terus tiba-tiba ada yang iseng ngehack, ya sedih banget. Tapi untungnya aku coba minta tolong di teman-teman di Facebook, di fanspage Facebook.
alhamdulillah ada yang mau ngasih pertolongan secara gratis gitu, akhirnya bisa balik kembali akunnya. Berarti akun yang lama itu sekarang masih? Ya udah balik lagi. Terus duka lainnya ya kalau misalnya komik kita di repost sembarangan sama orang. Jadi kita udah capek-capek bikin komik, orang lain repost komik kita nggak nyantumin sumber gitu, ya kitanya nggak dapat apa-apa. Ya orang tuh bisa dapat endorsement dari komik kita, kitanya pun nggak dapat apa-apa, bahkan untuk pengakuan kalau itu karya kita pun kita nggak dapat gitu. Terus duka lainnya ya kalau misalnya komik kita itu di take down sama Instagram ya, baik itu karena di report atau emang karena melanggar rules-nya Instagram itu. Sukanya itu kita senang lah bisa menghibur banyak orang itu. Pembaca pada senang sama komik kita, merasa terhibur, ada kepuasan tersendiri lah bisa menghibur orang. Terus karena sekarang ini karena kita udah punya nama ya, jadi dengan kita ngomik itu udah bisa menghasilkan lah, nggak sekadar ngomiknya aja, tapi udah bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Itu berarti pernah di take down ya Bang ya, konten Abang yang di Instagram? Beberapa kali. Takut hati-hati juga sih. Hati-hati juga. Baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjutkan cerita menarik lainnya, tetap di Young Inspiration. Kembali lagi bersama saya Tessy Nabela dan Bang Farhan Amar di acara Young Inspiration. Nah Bang Farhan, tadi kan di awal kita udah cerita nih mengenai pengalaman Abang membuat komik strip dari kecil ya sampai sekarang. Nah komik strip Abang yang sekarang yang si Kacamata Gila itu kira-kira punya ciri khas tertentu nggak Bang? Kalau untuk ciri khasnya, mungkin ciri khasnya itu lebih ke cerita ya. Jadi ciri khas ceritaku itu terkadang sering menyelipkan dark jokes gitu atau jokes gelap, yang mana itu masih banyak lah komik strip lain yang belum berani untuk bikin komik pakai dark jokes gitu. Terus kalau untuk ciri khas lainnya, mungkin ciri khas karakternya itu dia menggunakan kacamata dan juga jersey Everton gitu, yang mana fans Everton itu masih sangat jarang lah ada di Indonesia, jadi itu jadi suatu ciri khas tersendiri sih. Lalu alasan Abang untuk memilih Everton ya sebagai ciri khas dari komik strip Abang itu apa sih Bang? Kenapa aku milih dia pakai jersey Everton itu karena ya aku pribadi emang fansnya Everton sih. Jadi karena Everton itu timnya tim mediocre gitu, jadi masih jarang banget ada fansnya di Indonesia. Jadi aku rasa itu bisa jadi suatu ciri khas sih, ternyata ada fans Everton di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya ada pembaca baru ngeliat komik aku, dia itu bisa kenal, wah ternyata kreatornya ini fans Everton, ternyata ada fans Everton di Indonesia gitu. Jadi itulah kenapa aku milih dia itu pakai bajunya Everton gitu. Padahal masih ada klub-klub besar yang lainnya ya Bang? Iya, jadi ciri khas tersendiri lah. Tapi karena Abang fans dari Everton itu sendiri, makanya komik yang Abang buat menjadi ciri khasnya juga. Iya. Terus Bang, tadi ada menyinggung nuansa dark jokes di komik strip yang Abang buat ya. Itu kenapa alasan Abang bisa berani untuk membuat nuansa yang bertema dark jokes itu? Padahal kan di masyarakat kita belum semuanya bisa menerima tentang hal itu. Kenapa aku terkadang suka menyelipkan dark jokes di komik aku itu karena ya aku lihat komik strip lain itu masih jarang yang berani itu untuk bikin dark jokes. Jadi aku ngelihat peluang itu bisa jadi suatu peluang aku untuk bikin itu jadi ciri khas aku tersendiri gitu. Jadi memang ngeri-ngeri sedap juga sih untuk bikin dark jokes gitu, karena kita harus super extra ultra hati-hati gitu kalau mau buat dark jokes itu, karena kita sebelum bikin komik itu kita harus juga melakukan riset yang mendalam agar komik yang kita bikin itu tidak meminimalisir untuk menyinggung banyak orang gitu. Jadi ya kalau kita mau buat dark jokes gitu, kita juga harus kita harus punya batasan dan tahu tempat, tahu kondisi mana yang boleh dibikin dark jokes, mana yang enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikin dark jokes kita bebas sih sebenarnya, mau bikin dark jokes tentang apaan, tentang
sara boleh, tentang membicarakan kekurangan orang lain boleh, tetapi kita juga harus tahu tempat di mana kita boleh mempublikasikannya, di mana kita nggak boleh jadi kita harus tahu batasan lah. Karena penggemar dark jokes sendiri itu masih segmented, masih sedikit, nggak semua orang suka, pasti setiap orang punya perspektifnya masing-masing, pasti ada yang tersinggung, ada yang suka, ada yang tersinggung gitu. Jadi kita harus ekstra hati-hati lah dalam membuat dark jokes komik. Itu dalam postingan di comic strip itu pernah di take down nggak Bang? Ya itu karena sering sih, beberapa kali pernah di take down gitu. Karena misalnya dia ada darah-darah gitu di take down gitu. Ya itu kadang mungkin lebih melanggar rules lah, atau mungkin ada yang nge-report gitu. Jadi di take down sama Instagram. Sering sih. Berarti itu nggak Bang post ulang lagi ya? Nggak berani, soalnya ya mungkin pasti kalau aku post ulang lagi pasti di take down lagi. Jadi aku ya makanya biar nggak sering di take down, jadi aku nggak selalu bikin dark jokes gitu. Jadi dark jokes itu paling 20% aja sih aku bikin untuk komik aku. Selainnya itu mungkin cerita-cerita yang ringan aja, humornya gitu. Gitu sih. Terus nih Bang, saya juga pernah ngeliat kan komik-komik yang ada di Kacamata Gila itu tuh kontennya ada meletakkan benda-benda yang tidak pada tempatnya gitu ya. Apakah itu termasuk salah satu ciri khas dari komik strip yang itu? Ya mungkin itu sekarang itu saat ini jadi ciri khas aku juga sih. Jadi aku sering masukkan Easter egg gitu, dimana aku sisipkan gitu benda-benda yang nggak seharusnya ada gitu. Misalnya motor di atas kulkas, gas LPG di atas meja gitu. Jadi ya jadi selain pembaca itu baca ceritanya, juga aku bikin backgroundnya itu jadi lebih menarik lah gitu. Jadi nggak hanya ceritanya aja yang orang suka, tapi juga Easter egg-nya gitu. Alur cerita dari komik yang Abang buat sendiri itu terinspirasi dari mana Bang? Kalau alur ceritanya mungkin banyak sih inspirasinya, bisa dari kehidupan pribadi aku sehari-hari, dari hal-hal yang sedang trending, yang sedang viral saat ini, terus hal-hal yang related sama banyak orang gitu. Terus kalau misalnya aku lagi buntu gitu, mau bikin komik apa lagi, mungkin aku bisa cari inspirasi dari meme gitu, dari baca komik lainnya, nonton film gitu. Bisa dari situ sih aku dapat inspirasi idenya. Nah Bang, untuk karakter si Kacamata Gila itu sendiri, setahu saya dulu lebih kurus ya Bang ya karakternya, dan sekarang udah mulai pipinya agak cabi gitu. Itu kenapa sih Bang kalau boleh tahu? Ya itu mungkin dulu karakternya itu pipinya lebih tirus gitu. Kalau sekarang pipinya lebih cabi, bulat gitu. Itu mungkin lebih ke improvement aja sih dari gaya gambar gitu. Jadi mungkin setiap komikus pasti ngerasain itu improvement gambar. Jadi misalnya baik dari segi warna, dari segi gambar gitu, yang dari dulunya mungkin gambarnya biasa-biasa aja, mungkin jadi lebih bagus, lebih baik gambarnya. Jadi lebih ke improvement sih, improvement gaya gambar. Terus boleh dijelasin sedikit nggak Bang tentang karakter pendamping dari karakter utamanya sendiri? Kalau karakter pendamping sih nggak jarang sih aku masukin karakter pendamping, cuma ada beberapa karakter pendamping di komik aku. Itu misalnya ada si Fadli, teman baiknya si Kacamata Gila. Itu terinspirasi dari kawan sebangku aku pas masih SMA. Terus karakter lainnya ada kucing putih, si Putih aku namainnya. Itu emang terinspirasi dari kucing aku, warnanya putih, sering bikin kesel juga. Terus karakter lainnya yang sering aku masukin juga ada karakter ibu dan anak, yang mana itu aku bikin anaknya itu sering sial gitu ceritanya. Itu sih mungkin beberapa karakter pendamping lainnya. Nah Bang, untuk menjadi seorang komikus yang membuat komik strip itu sendiri, itu kira-kira ada syarat-syarat penting nggak Bang? Siapa tahu nih pemirsa Young Inspiration ada yang ingin menjadi komikus seperti Abang. Kalau syarat-syarat sih nggak ada sih syarat khusus yang harus diikutin. Ya kita bebas aja sih mau berekspresi, mau eksperimen, kita mau bikin konten seperti apa, nggak ada syarat-syarat yang harus diikutin banget. Cuma ya paling yang harus diikutin tuh ya kita harus tahu etika dan moral yang harus kita ikuti di masyarakat gitu. Tetap harus tahu batasan-batasan apa aja yang boleh dibuat gitu. Selebihnya ya bebas aja sih mau berekspresi seperti apa.
Wah, semakin seru ya pembahasan kita bareng Bang Farhan. Nah, untuk cerita menarik lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Young Inspiration. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan perbincangan menarik lainnya bersama Bang Farhan Amar. Nah Bang, tadi di segmen sebelumnya kita udah cerita nih mengenai karakter dari si kacamata gila itu. Nah, kira-kira pernah nggak Abang mengikuti sebuah ajang perlombaan komik gitu? Kalau lomba-lomba pernah sih, ikut beberapa kali ikut lomba, terus alhamdulillah juga pernah beberapa kali menang gitu, juara lombanya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih fokus ke pengembangan media sosialnya aja sih. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang aku lihat hadiahnya menggiurkan ataupun kesempatan menangnya besar, aku bakal ikut juga sih lomba-lomba itu. Kalau untuk rencana kedepannya kira-kira ada ikut nggak perlombaan komiknya? Ya kalau ada lomba-lomba yang peluang menangnya besar, aku lihat pesertanya nggak terlalu banyak gitu misalnya, atau aku punya cerita yang cocok lah untuk lomba itu, ya aku bakal ikutin. Itu secara nasional ya Bang perlombaannya? Ya macam-macam sih, ada yang nasional ataupun lokal gitu. Terus menurut Abang sendiri nih, bagaimana sih pandangan Abang terhadap dunia perkomikan pada zaman sekarang ini? Kalau dunia komik saat ini mungkin udah lebih baik ya. Kita lihat perkembangannya sekarang udah macam-macam, ada yang namanya webtoon gitu sebagai platform komik. Terus kita bisa gunain media sosial juga. Kita lihat di media sosial banyak komik-komik yang muncul, komik-komik baru. Yaitu sebagai pertanda kalau dunia komik di Indonesia itu udah semakin berkembang lah gitu. Apalagi saat ini pemerintah juga melalui para Rekraf ya, itu ada bikin program gitu untuk mengembangkan IP atau intellectual property dari komik-komik itu. Jadi mereka bisa mengembangkan IP mereka lah. Selain itu juga bisa dibantu sama mereka itu untuk pengurusan hak ciptanya. Itu kira-kira komik strip si kacamata gila Bang itu pengen dimasukkan ke dalam webtoon nggak Bang? Untuk webtoon sih aku pernah sih dulu pernah bikin juga di webtoon, cuma karena ya di webtoon itu apa ya nggak sesuai lah audiensnya dengan komik aku, jadi ya aku berhenti bikin di webtoon, aku lebih ke media sosial aja sih. Soalnya kalau di webtoon juga itu dia kebanyakan itu pembacanya itu lebih suka cerita-cerita romance gitu dibandingkan humor ataupun action gitu. Berarti lebih banyak peminatnya melihat dari Instagram gitu ya Bang? Iya, jadi Instagram yang lebih cocok sih untuk komik aku. Nah Bang, kalau dilihat dari segi materi nih Bang, kira-kira berpeluang besar nggak bagi seorang komikus seperti Abang ini untuk kedepannya? Dari segi materi sih berpeluang besar banget sih. Ya apalagi kalau kita udah saat ini tuh brand-brand itu sering menggunakan jasa komik ya untuk memasarkan produk mereka gitu, baik itu apa ya endorsement atau paid promotion ataupun penggunaan penggunaan hak pakai komik karakter kita lah. Jadi mereka bisa mengimplementasikan karakter kita di dalam produk mereka gitu. Itu berpeluang banget sih dari segi materi. Kemarin nih Bang, saya pernah ngelihat membership gitu yang namanya Karya Karsa bukan ya? Oh iya. Itu kira-kira untuk khusus member pecinta komik atau gimana tuh Bang? Boleh dijelasin nggak Bang? Jadi Karya Karsa itu adalah suatu platform apresiasi untuk kreator. Jadi di Karya Karsa itu para fans bisa memberikan dukungan mereka secara materi gitu kepada kreator yang mereka suka gitu. Jadi nggak hanya komikus aja yang ada di sana, jadi macam-macam, ada penulis, ada blogger, ada apa ya vlogger juga, ada chef gitu. Jadi macam-macam lah kreator gitu, konten kreator di sana. Jadi di situ fansnya itu bisa memberikan dukungan secara materi. Selain itu kreator bisa juga menentukan dukungan seperti apa aja sih yang fans mereka bisa kasih. Jadi tidak hanya dukungan secara sukarela aja, tetapi dari dukungan itu para fans itu bisa dapat apa aja dari mereka mendukung para kreator itu.
Terus apa aja sih jenis-jenis membership yang ada di Kacamata Gila itu Bang? Terus apa sih yang didapat dari membership itu sendiri? Kalau membership di si Kacamata Gila sendiri itu aku bagi jadi empat tahap lah, empat paket lah gitu. Jadi itu pertama itu ada paket jadi teman, itu misalnya tarifnya itu 10.000. Nama pendukungnya itu akan aku bakal masukin ke dalam halaman Hall of Fame gitulah. Jadi nama-nama para pendukung itu aku bakal masukin di halaman belakang di komik aku. Terus misalnya ada paket jadi sohib gitu, mereka bakal dapat ilustrasi gitu, ilustrasi wajah dari aku. Terus untuk paket selanjutnya ada paket jadi majikan, itu mereka bakal aku jadikan salah satu karakter di komik aku gitu. Jadi macam-macam sih, macam-macam paketnya dan juga harga dari paket tersebut. Terus rencana Abang nih untuk komik strip si Kacamata Gila ini, itu kira-kira akan berevolusi nggak seperti animasi Dalang Pelo atau si Opal gitu Bang? Pernah terpikir nggak akan buat kayak gitu? Ya pengen banget sih aku bikin kedepannya itu Kacamata Gila itu bikin animasi pendek gitu. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin sih, coba bikin animasi sendiri. Cuma ya karena keterbatasan SDM aku juga, jadi ya masih belum berhasil lah untuk bikin animasi. Mungkin kedepannya aku bakal coba bikin tim sendiri gitu untuk produksi animasi gitu. Pengen sih aku bikin animasi kayak Opal, Dalang Pelo juga. Terus Bang, komik strip yang si Kacamata Gila itu emang Abang produksi sendiri atau ada timnya nih Bang? Kalau untuk saat ini sih masih sendiri aja sih. Semuanya aku lakuin sendiri. Mulai dari gambarnya, produksinya, terus pemasarannya gitu. Wah, nggak berasa nih Bang, kita udah berada di segmen akhir aja. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, boleh dong Bang Abang kasih pesan motivasi atau tips-tips untuk para komikus-komikus lainnya yang mungkin akan ingin menjadi seperti Abang gitu. Ya mungkin kalau bagi kalian yang mungkin ingin memulai ya, kuncinya ya konsisten aja sih, berkarya. Jangan kalian awal-awalnya semangat terus di tengah jalan kalian udah hilang gitu, hiatus, nggak muncul-muncul lagi, nggak bikin karya lagi. Ya jadi kalian kalau itu kalian harus menemukan cara kalian gitu untuk menemukan cara untuk gimana sih biar kalian itu tetap semangat terus berkarya, jangan di tengah-tengah jalan berhenti. Selain itu ya kuncinya kalian harus punya ciri khas tersendiri lah, agar yang nggak dimiliki kreator lain. Jadi orang lain itu bisa mudah mengenali karya kita itu dengan mudah. Jadi punya kekuatan tersendiri di karya kita. Jadi itu sih, konsisten dan juga temukan ciri khas kalian tersendiri. Itulah pemirsa, bertambah lagi kisah anak muda yang inspiratif yang ada di sekitar kita. Semoga dengan kisah inspiratifnya dapat memotivasi diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tetap memotivasi diri dan terus berkreasi karena Young Inspiration, yang muda yang berkarya. Sekian episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Farhan Amar yang telah memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada host Young Inspiration, Kak Mary dan Kak Ola, yang sebelumnya telah membawakan acara yang penuh inspirasi ini. Saya Tessina Bella, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Mary Fitriali. Saya Nola Anggraini. Saya Tessina Bella. Dapat kembali di episode yang Inspiration kali ini. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kali ini kita juga akan ditemani oleh salah seorang anak muda yang kreatif, inovatif, Dan pastinya inspiratif.